Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat tentunya ya. Semangat dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi pada kelas 7 yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu zat. Sudah kita bahas ini ya. Perubahan wujud zat ya, udah kita bahas pada pertemuan kita hari Sabtu yang lalu ya. Oke, hanya saja kita akan membahas contoh soal pada saat ini ya. Kita akan membahas contoh soal, yaitu contoh soal yang sudah kita jelaskan di hari Sabtu yang lalu ya, yaitu pada pengaruh kalor ini ada kita menemukannya rumus di sini ya. Di sini kita menemukan rumus, yaitu C sama dengan Q per delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T ya. Oke, contoh soal ya. Perhatikan baik-baik. Untuk menaikkan suhu air laut 1 derajat Celcius diperlukan kalor sebesar 3.900 joule. Jika kalor jenis air laut 3,9 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius, maka berapakah massa air laut? Oke. Ketika kita menemukan soal ya, kita menemukan soal, maka yang pertama kita cari ya, kita tulis diketahui dan ditanya ya. Oke. Kita lanjut langsung ke pembahasan ya. Oke. Dengarkan baik-baik. Dari soal ini sudah jelas-jelas diketahui suhunya atau delta T-nya, perubahan suhunya yaitu 1 derajat Celcius. Maka delta T sama dengan 1 derajat Celcius. Kemudian diperlukan kalor. Kalor ya, minggu yang lalu sudah kita sampaikan. Saya sudah sampaikan bahwa kalor itu disimbolkan dengan Q ya. Q. Sebesar 3.900 joule. Dan kalor jenis yang disimbolkan dengan C kecil ya. C kecil. Kalor jenis air laut itu diketahui di soal 3,9 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius ya. Artinya 3 kali 10 pangkat 3 ini berarti 10 pangkat 3 ini sama dengan 1000. Maka 3,9 dikali 1000 sama dengan 3.900 ya. Kemudian yang ditanya adalah massa air laut ya. Maka rumus untuk mencari kalor Q sama dengan M massa air laut dikali C dikali delta T ya. Oke, sudah diketahui tadi Q-nya berapa, M-nya ada yang dicari, C-nya berapa yaitu kalor jenis ya, dan delta T-nya juga sudah diketahui. Maka kita tinggal mengubah rumusnya. Jika M yang ditanya, apa rumusnya ya? Kalau M yang ditanya, maka rumusnya M sama dengan Q dibagi C dikali delta T ya. Kalau sudah dapat rumusnya ini, kita tinggal memasukkan angkanya. Nilai kita di berapa? 3.900 dibagi C-nya tadi berapa? Ini 3.900 juga ya. C, nilai C-nya. Kalor jenis 3.900 dikali delta T-nya tadi berapa? 1. Masukkan 1. Maka 3.900 dibagi 3.900 sama dengan 1 kilogram ya. Oke, paham sampai di sini? Iya, saya yakin kamu sangat paham dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Ya, itu contoh soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Iya, ini agak berbeda dengan contoh soal yang tadi ya. Oke. Dengarkan dan silakan disimak dan dipahami. Tembaga bermassa 2 kilo
dengan suhu 30 derajat Celcius. Menerima kalor sebesar 39.000 joule. Jika kalor jenis tembaga 390 joule per kilogram, berapakah suhu akhirnya? Ya, di sini yang diketahui suhu awal, suhu akhir yang ditanya. Ya, masanya diketahui, kemudian nilai kalornya, jumlah kalornya diketahui Ki, dan kalor jenis juga diketahui. Ya, oke. Yang diketahui pertama adalah massa 2 kilogram. Ini ya. Oke. Kemudian yang diketahui suhu awal yaitu 30 derajat Celcius. Maka T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian menerima kalor ataupun menyerap kalor Q sama dengan 39.000. Ya. Kemudian apa lagi yang diketahui? Kalor jenis atau C kecil ya. Nilainya 390. Yang ditanya adalah suhu akhir tembaga. Oke? Iya, berapakah panas tembaga itu suhunya ya? Oke, rumusnya adalah sebagai berikut. Kembali seperti rumus yang tadi. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Hanya saja yang ditanya di sini adalah delta T-nya. Delta T belum diketahui, tapi T1 sudah diketahui ya. Maka Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Maka Q sama dengan M dikali C dikali T2 dikurang T1. Maka masukkan nilai Q-nya berapa? 39.000. Dan nilai M-nya massanya tadi 2 kilo. Dan C kecilnya kalor jenisnya tadi 390. T2 yang ditanya dan dikurangkan dengan T1 tadi sudah diketahui di soal. Suhu awalnya 30. Oke, kalau sudah selesai sampai di sini ya. Kalikan dulu yang di dalam ini yang dikalikan. Udah? Oke. 100 sama dengan 2 dikali 1. Dari mana 100? Dari mana? Iya. Ini dari mana 100? Maka 100 itu didapatkan dari 39.000 dibagi dengan 390. Maka hasilnya 100. Maka 390 ini di sini tidak masuk lagi. Tinggal 1 ya. Oke ya, sampai di sini ya. Oke, seperti itu cara matematikanya. Maka 100 sama dengan 2 dikali T2 dikurang 30 ya. Maka 100 dibagi dengan 2 sama dengan 50. Ini karena sudah dibagikan dengan 100, maka yang tinggal di sini hanya T2 dikurang 30. Maka inilah dia. Oke. Maka T2 sama dengan 50 tambah 30. Maka suhu akhirnya adalah 80 derajat Celcius. Oke, demikianlah penjelasan saya ya. Demikianlah penjelasan yang bisa saya jelaskan. Silahkan kamu pahami benar-benar contoh soal ini. Kita tadi sudah bahas 2 contoh soal ya. Akan tetapi di akhir video ini saya sudah menyediakan tugas yang harus kamu kerjakan ya. Iya, inilah dia soal atau tugas yang harus kamu kerjakan. Nomor 1. Ini nomornya ya, bukan berarti 1,2. Ini nomor 1. Soalnya seperti ini. 2 kilogram air dari suhu 24 derajat Celcius dipanaskan menjadi 90 derajat Celcius. Berarti ini suhu awal, ini suhu akhir. Berarti dapat ya, delta T-nya nanti bisa kamu cari. Di mana rumus delta T itu T2 dikurang T1. Nilainya nanti cari. Jika kalor jenisnya ataupun C kecilnya diketahui kalor jenisnya itu 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanya adalah kalor atau Q. Tadi sudah ada rumusnya ya. Q sama dengan M massa dikali C kalor jenis dikali delta T, yaitu
T2 dikurang T1 ya. Oke, saya harap ya soal ini kamu kerjakan dengan benar. Saya harap ya. Saya minta supaya kamu kerjakan soal ini dengan benar dan hasilnya kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terutama untuk mengerjakan tugas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.